Halo semua, kali ini kita akan belajar membuat form sign up atau form registrasi dengan menggunakan Next.js, Tailwind, dan React Hook Form. Mulai dari membuat layout menggunakan CSS Flex dan Position Absolute, tentunya dengan Tailwind, sampai menghandle form input dan melakukan validasi secara manual menggunakan React, hingga menggunakan skema untuk memudahkan kita. Seri ini terdiri dari dua video. Di video kali ini kita akan membuat UI-nya terlebih dahulu, dan untuk logic formnya, seperti handling form input, error, dan validasinya ada di video berikutnya. Sebelum kita generate project-nya, buat yang belum tahu, Next.js merupakan framework yang digunakan untuk membuat website dengan berbagai fitur yang tentunya memudahkan kita sebagai developer, tanpa perlu kita config sendiri. Untuk sisi front end-nya, yang mana yang akan kita gunakan, Next.js menggunakan React.js. Selengkapnya kalian bisa baca di websitenya Next.js. Kemudian untuk framework CSS-nya, kita akan menggunakan Tailwind CSS karena prinsip Tailwind itu adalah utilitas, jadi berbeda seperti Bootstrap atau Bulma. Misal untuk membuat button, jika di Bootstrap kita tinggal memanggil kelas button, sedangkan di Tailwind kita perlu menyusunnya sendiri dengan kelas-kelas yang sudah disediakan. Karena fleksibilitasnya, website kita tidak akan terlihat mirip dengan website lainnya yang menggunakan Tailwind juga. Selengkapnya bisa kalian baca di websitenya Tailwind. Nah, sekarang kita akan generate project Next.js-nya. Untuk membuat project-nya, kalian bisa menggunakan komen berikut di terminal. Kemudian kalian tinggal isi saja isian yang ditanyakan. Sekarang kita perlu setup Tailwind-nya. Di terminal, kalian bisa masuk ke folder Next.js yang tadi sudah dibuat dengan perintah cd spasi nama project atau folder project-nya. Cd itu artinya change dir. Kemudian install dependensi yang dibutuhkan dengan komen sebagai berikut. Kemudian kita inisialisasi Tailwind-nya dengan komen berikut. Nah, di sini Tailwind akan membuat dua buah file, yaitu tailwind.config.js dan postcss.config.js. Kemudian kita buka tailwind.config.js-nya dan codingannya diubah seperti berikut. Nah, kalau kalian menggunakan folder komponen untuk menyimpan komponen yang reusable, bisa ditambahkan juga ya. Kemudian kalian ke file global.css, kalian bisa hapus saja semua isinya dan diubah menjadi seperti ini. Nah, untuk file index.jsx, isiannya bisa dihapus saja karena kita akan buat komponen kita sendiri. Nah, sebelum mulai coding, kita lihat dulu, ini adalah desain yang akan kita buat. Kita bahas dulu ya layoutnya. Yang pertama, kita akan buat tingginya seukuran dengan layar. Kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri itu adalah form kita, dan bagian kanannya adalah gambar dan ada teks di bagian bawahnya. Untuk membaginya kita akan menggunakan CSS Flex, dan untuk bagian kiri dan kanan kita beri kelas Tailwind Flex 1 yang akan memberikan properti Flex dengan value-nya 1. Nantinya bagian kiri dan kanan akan mengisi bagian dengan sama lebar. Oke, sekarang kita mulai codingnya di file index.jsx yang tadi isiannya sudah dihapus sebelumnya. Kita buat div dengan kelas Flex untuk memberikan properti display Flex-nya. Kemudian kita set min height-nya menjadi status VH dengan kelas minHScreen. VH itu artinya viewport height, dengan status ya artinya satu layar. Kemudian buat dua buah div untuk sisi kiri dan kanan. Kalau kalian mau pakai text section juga bisa, tapi saya pakai div saja. Kemudian beri kelas flex 1 agar si div ini mengisi pairnya dengan sama rata. Dengan begini layout kita sudah terlihat terbagi menjadi dua buah bagian. Sekarang kita akan lanjut ke sisi kanan terlebih dahulu karena lebih mudah. Yang pertama kita akan memberikan background. Untuk menggunakan gambar di Next.js sangatlah mudah. Kalian tinggal pilih gambar yang kalian mau, kemudian taruh di folder public. Dengan begitu kita bisa menggunakannya seperti biasa. Untuk memberikan background gambar, kita bisa menggunakan properti CSS background dengan value URL yang berisikan nama file ke gambar kita. Agar gambarnya otomatis di crop sesuai dengan ukuran bagian kanan, kita bisa menggunakan properti background size dan value-nya cover. Seharusnya gambar kalian sudah muncul seperti ini. Sekarang kita akan membuat bagian teksnya, buat sebuah div dan isinya dengan paragraf teksnya. Di sini saya hanya menggunakan teks placeholder. Nah, kalau sudah, div-nya kita kasih position absolute dengan kelas tailwind absolute. Kemudian kita atur posisinya di 10 pixel dengan kelas left bottom dan right. Nah, karena kita mau posisinya absolutnya 10 pixel dari pairnya, div pairnya perlu kita kasih kelas relatif. Kemudian kita beri sedikit styling, kita beri kelas MB atau margin bottom. Untuk bagian namanya kita beri size-nya lebih besar dengan teks XL. Tulisannya dibuat rata kanan menggunakan text right dan fontnya ditebalkan dengan font semi-bold. Agar lebih menarik, kontainernya kita beri backdrop blur dan padding. Untuk sisi kanannya sudah selesai, sekarang kita bisa lanjut ke sisi kiri atau form kita. Untuk sisi kirinya kita buat dulu sebuah div untuk membungkus formnya dan kita set width-nya 50% dari pairnya. Tujuannya agar bisa di center. Kemudian parent-nya kita beri kelas item center dan justify center.
Item center berguna untuk center vertikal dan justify center berguna untuk center horizontal. Kemudian board form masih menggunakan flex juga, tapi untuk directionnya adalah kolom, biar arahnya itu dari atas ke bawah bukan kiri ke kanan. Kemudian kita kasih gap vertikal dengan class gap Y2. Kemudian kita beri label dari inputnya. Kemudian untuk inputnya kita set border, padding vertikal, dan padding horizontalnya. Terakhir kita beri border radius dengan class rounded. Sekarang tinggal buat tombol submitnya. Backgroundnya hitam, rounded, dan styling teksnya. Kemudian kita beri animasi shadow ketika di hover dengan durasi 300 milisekund. Udah deh, tampilannya sudah selesai. Sekarang silahkan lanjut ke video berikutnya untuk membuat logiknya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya.